semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Namun, topik ini sering sekali dianggap tabu oleh orang sekitar. Terlepas dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Firni Mesya, Deandra Kesya, Rahel Kristiana, Tia Eyunis, Moreno Nugroho, Nias Jayagula, John Sau Silawane, dan Galil Manusiwa. Terkadang topik ini dianggap hal yang tabu. Topik ini ialah menstruasi. Jikalau kita mengetahui bagaimana prosesnya, cara merawat diri, serta bagaimana dan apa yang normal dari proses tersebut, menstruasi bukan lagi hal yang menakutkan. Untuk itu, saksikan di beberapa video kita yang akan kita bahas dari hal yang tabu menjadi edukasi. Menstruasi masih sering dianggap tabu karena masyarakat Indonesia lahir dari tradisi yang dipengaruhi oleh budaya Melayu kuno. Pada zaman dahulu, topik-topik kewanitaan dianggap tidak untuk dibicarakan secara umum, terutama pada menstruasi. Menstruasi dianggap tidak suci sehingga melahirkan mitos-mitos untuk menyucikannya. Hal ini menjadi penting karena sudah seharusnya masyarakat modern, baik pria ataupun wanita, mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika menstruasi. Untuk itu, mari kita membicarakan topik ini serta mengedukasi masyarakat secara benar. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai dampak tabu dari menstruasi. Tabu seputar menstruasi memberikan dampak yang besar di kalangan remaja, terutama pada kalangan remaja perempuan. Menurut UNICEF, 1 dari 10 remaja di Indonesia bahkan memilih untuk bolos sekolah dikarenakan mereka merasa cemas, takut, dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kurangnya informasi yang jelas dan edukasi yang bagus membuat mereka ragu untuk bertanya, dikarenakan mereka tidak mempunyai kepercayaan diri dan ini membuat mereka memiliki pengetahuan yang sangat rendah. Suatu stigma mengatakan bahwa remaja saat mengalami menstruasi akan mengalami kelemahan dan juga emosional yang akan menurunkan kepercayaan diri mereka sendiri. Menurut UNICEF juga, 4 dari 10 remaja perempuan di seluruh dunia malas mengganti pembalut yang akan memicu terjadi infeksi. Dokter sendiri mengatakan bahwa hal seputar nyeri head dan juga pendarahan berat harus segera dikonsultasikan ke dokter, karena ini akan memicu terjadi anemia maupun endometriosis. Semua hal ini menandakan bahwa dampak dari tabu menstruasi menjadi pertanda bahwa ini akan berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan juga sosial mereka, bahkan ke pendidikan. Kemudian, di sini saya akan meluruskan beberapa mitos di kalangan masyarakat di luar sana tentang menstruasi. Yang pertama, banyak yang mengatakan bahwa menstruasi adalah hal yang kotor, padahal tidak demikian. Menstruasi adalah proses terjadinya peluluhan pada lapisan endometrium atau dinding rahim yang disebabkan karena tidak adanya kehamilan. Isi dari menstruasi sendiri adalah darah, jaringan endometrium, serta cairan vagina. Semua ini adalah bagian dari proses menstruasi. Yang kedua, banyak yang mengatakan bahwa saat menstruasi, wanita dilarang untuk berolahraga, padahal tidak demikian. Saat menstruasi sangat dianjurkan untuk olahraga karena dapat menurunkan tingkat nyeri pada haid serta dapat menstabilkan mood pada wanita. Tetapi jika saat olahraga terjadinya pendarahan yang berlebihan atau nyeri yang berlebihan, wanita dianjurkan untuk olahraga sedang aja seperti jalan kaki maupun yoga. Berikutnya, banyak yang mengatakan bahwa saat menstruasi mood wanita gampang sekali berubah. Hal ini benar adanya. Penyebab dari perubahan mood saat menstruasi pada wanita karena terjadinya perubahan hormon. Salah satunya adalah hormon estrogen sama progesteron yang menurun yang mengakibatkan perubahan mood terjadi pada wanita. Salah satu perubahan mood adalah wanita gampang marah serta lebih sensitif pada orang lain. Kenapa laki-laki perlu paham soal menstruasi dan bagaimana cara mendukungnya? Menstruasi adalah proses biologis yang normal yang mempengaruhi sekitar setengah populasi di dunia. Dan pemahaman laki-laki penting karena untuk menghilangkan stigma dan tabu, membuat wanita atau perempuan merasa lebih aman dan dihargai, menciptakan lingkungan keluarga dan sosial yang sehat, serta menanamkan pendidikan reproduksi yang benar. Dan bagaimana cara mendukungnya? Itu yang pertama, validasi dan pahami rasa sakitnya. Kemudian, kita juga perlu untuk membantu kebutuhan praktis dan juga menjaga atau mengontrol emosi dan juga komunikasi dan menjaga batasan fisik
dan juga menjadi ruang aman. Selanjutnya, kami akan membahas tentang menstruasi dari sudut pandang kesehatan dan bagaimana cara perempuan untuk menerima diri mereka apa adanya. Yang pertama, menstruasi adalah hal alami yang terjadi dalam diri perempuan, di mana diri mereka sedang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, menstruasi dapat menyebabkan perubahan hormon. Hormon inilah yang memunculkan jerawat lebih banyak dari biasanya. Jadi, teman-teman tidak perlu malu, karena itu adalah hal yang wajar. Selanjutnya, perubahan hormon ini juga dapat menyebabkan perempuan gampang stres dan juga sensitif, di mana kita sebut dengan PMS. Gimana cara mengelolanya? Dengan cara istirahat yang cukup, minum air yang banyak, berolahraga, dan teman-teman bisa melakukan hal yang membuat tubuh teman-teman merasa nyaman. Oke, dan satu hal penting lainnya adalah teman-teman jangan malu untuk bertanya tentang menstruasi. Karena itu harus menunjukkan bahwa teman-teman peduli terhadap diri teman-teman dan juga kesehatan tubuh teman-teman. Teman-teman bisa bertanya kepada saudara, orang tua, tenaga kesehatan, atau orang yang teman-teman percayai. Jadi, menstruasi bukan satu hal yang harus ditutupin. Masih banyak orang membicarakan menstruasi dengan istilah datang bulan ataupun bocor. Padahal penggunaan bahasa seperti ini seringkali membuat perempuan merasa malu dan bahkan menganggap menstruasi hal memalukan. Padahal sebenarnya menstruasi adalah proses biologis yang normal dan sehat yang pasti akan dialami seorang wanita. Karena itu, penting untuk menggunakan bahasa yang baku dan jelas agar pembahasan menstruasi tidak dianggap memalukan atau hal tabu. Contoh penggunaan bahasa yang tepat adalah, dibanding kamu menggunakan saya sedang datang bulan, kamu dapat menggunakan saya sedang menstruasi atau saya sedang haid. Ataupun kamu bisa menggunakan juga saya perlu mengganti pembalut. Kemudian, peranan keluarga juga sangat penting untuk membiasakan penggunaan bahasa dengan istilah yang tepat dan jelas. Kemudian, peranan keluarga juga harus memberikan penjelasan yang sehat kepada anak perempuanmu. Jadi, dukungan keluarga dan penggunaan bahasa yang tepat merupakan hal yang penting dalam menjelaskan menstruasi menjadi topik yang sehat, memberdayakan, dan terbuka. Sekarang kami akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Pada perempuan, siklus menstruasi biasanya terjadi antara 21 sampai 35 hari. Namun hal tersebut akan berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuh dan juga hormon seorang perempuan. Tanda menstruasi normal biasanya keluarnya darah antara 3 sampai 7 hari, tetapi hal tersebut akan berbeda-beda juga dan biasanya akan terjadi kram ataupun perubahan mood. Tanda menstruasi yang tidak normal biasanya akan disertai dengan nyeri yang sangat hebat sampai mengganggu aktivitas, sehingga hal tersebut sangatlah penting untuk dikonsultasikan kepada dokter. Kita juga perlu mengetahui mengganti pembalut setiap 4-6 jam sekali menjadi penting untuk bisa menghindari bakteri dan membuang pembalut dengan benar di tempat sampah. Memahami hal dasar tentang menstruasi adalah hal yang sangat krusial sehingga kita sebagai perempuan dapat menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita dengan lebih baik. Dengan pembahasan ini, kita belajar bahwa menstruasi bukan lagi hal yang menakutkan atau dianggap memalukan. Justru kita bisa lebih belajar untuk memahami diri kita. Kita bisa menjadi lebih percaya diri, lebih siap, dan lebih sehat. Semoga kita semua dapat berbagi, mendukung, dan mau untuk bertanya mengenai hal menstruasi ini. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan kami mengenai menstruasi. Kami telah memberikan edukasi dan kami berharap edukasi kami dapat membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di sesi kami selanjutnya.